Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Pratama dengan NIM 2020202128 yang akan menjelaskan tentang tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran yang mewujudkan manusia yang dapat makrifat atau dekat kepada Allah dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf akhlaki biasa disebut juga dengan istilah tasawuf sunni, yaitu bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tasawuf akhlaki ini dikembangkan oleh ulama-ulama salaf as-soleh. Ajaran yang terdapat dalam tasawuf ini antara lain, yang pertama takalli, yaitu pensucian diri dari sifat tercela, yakni seperti mencuri, berbohong, dan lain-lain. Tahalli, yaitu menghiasi dan membiasakan diri dengan sikap perbuatan terpuji, yakni seperti sabar ketika ditimpa musibah, tawadu atau rendah hati, tersenyum ketika diremehkan, dan lain-lain. Dan juga yang terakhir ini tajalli, yaitu tersingkapnya nur ilahi atau cahaya Tuhan seiring dengan sirnanya sifat-sifat kemanusiaan pada diri manusia setelah tahapan takalli dan tahalli. Tokoh Sunni yang mengembangkan tasawuf akhlaki, yakni yang pertama Al-Hasan Al-Basri yang lahir pada 21 Hijriah sampai 110 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah rasa khauf atau rasa takut dan pengharapan tidak akan dirundung kemuraman karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Khauf atau takut menurut Hasan Al-Basri adalah suatu sikap mental merasa takut pada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Khauf dan zuhud. Zuhud itu diartikan yakni zuhud adalah ibadah yang paling tinggi nilainya, yaitu sifat zuhud. Zuhud ini ibadah hati, jauh lebih mulia daripada ibadah zahir. Ibadah hati yang paling tinggi atau mulia yaitu zuhud daripada dunia. Arti zuhud daripada dunia yaitu tidak rusam, pusing dengan dunia. Zuhud itu bukan pakai baju bolong, sandal sebelah seperti orang gila. Zuhud itu seperti disebutkan oleh Imam Al-Qutub, pemimpin para wali di zamannya, yakni Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pemahaman beliau tentang zuhud yaitu tidak apa-apa kapal di atas lautan yang jadi masalah apabila laut masuk ke atas kapal. Artinya tidak apa-apa kita mencari dunia karena kita makhluk yang tinggal di dunia. Yang jadi masalah yakni jangan sampai dunia yang menguasai kita sehingga kita menjadi orang yang hubbud dunia atau cinta dunia. Itu zuhud. Zuhud itu bukan semata-mata meninggalkan dunia, salah. Tetapi zuhud itu yakni orang yang dimana tidak rusing atau pusing memikirkan dunia. Itu zuhud. Nah, yang selanjutnya dari Al-Muhasibi yang lahir pada 165 Hijriah sampai 243 Hijriah, ajaran tasawufnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meneladani Rasulullah SAW. Pandangan Al-Muhasibi tentang khauf dan raja, dalam pandangan Al-Muhasibi, khauf yakni rasa takut dan raja adalah pengharapan, menempati posisi penting dalam perjalanan seseorang membersihkan jiwa. Ia masukkan kedua sifat itu dengan etika-etika keagamaan lainnya, yakni ketika disifati dengan khauf atau rasa takut tadi dan juga raja atau pengharapan. Seseorang secara bersamaan disifati pula oleh sifat-sifat lainnya, pangkal wara. Menurutnya adalah paling ketakwaan adalah introspeksi diri atau musabat al-nafs. Pangkal introspeksi diri adalah khauf dan raja. Pangkal khauf dan raja adalah pengetahuan tentang janji dan ancaman Allah. Pengetahuan tentang keduanya adalah perenungan. Khauf dan raja menurut Al-Muhasibi dapat dilakukan dengan sempurna bila berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini, ia mengaitkan kedua sifat itu dikaitkan dengan ibadah dan janji serta ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Al-Qusairi yang lahir pada tanggal
pada tahun 376 Hijriah sampai 465 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah landasan tauhid yang benar berdasarkan doktrin Ahlus Sunnah. Al-Qushairi juga memberikan pandangannya kepada istilah yang dapat dalam tasawuf seperti fana dan baqo, waro, syariat, dan hakikat. Yang pertama yakni baqo dan fana. Dalam struktur ahwal, yaitu mengenai fana dan baqo, Al-Qushairi mengemukakan bahwa fana adalah gugurnya sifat-sifat tercelah, sedangkan baqo adalah jelasnya sifat-sifat terpuji. Barang siapa fana dari sifat-sifat tercela, maka yang tampak adalah sifat-sifat terpuji. Sebaliknya, apabila yang dominan adalah sifat-sifat tercela, maka sifat-sifat terpuji akan tertutupi. Jika seseorang individu secara terus-menerus membersihkan diri dengan segala upayanya, maka Allah akan memberikan anugerah melalui kejernihan perilakunya, bahkan dengan penyempurnaan tingkah laku tersebut. Yang kedua, waro. Pemikiran Al-Qushairi yang lain adalah waro. Menurutnya, waro merupakan usaha untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat syubhat atau sesuatu yang diragukan hal haramnya. Bersikap waro adalah suatu pilihan bagi ahli tarekat. Dan juga disebutkan oleh guru kami yakni Al-Husa Al-Muzaifah menyebutkan waro itu yakni menjauhi yang haram. Itu waro wajib. Bahkan bukan cuma meninggalkan yang haram, tetapi menjauhi yang haram yang sekiranya akan membuat kita terjebak kepada yang haram. Waro itu menjauhi pemicu sebuah dosa, itulah yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu adalah perbuatan yang haram. Maka pemicu terjadinya zina yakni pacaran, maka tinggalkanlah pacaran. Itu waro. Waro itu adalah pemicu. Yang ketiga yakni syariat dan hakikat. Al-Qushairi membedakan antara syariat dan hakikat. Hakikat itu adalah penyaksian manusia tentang rahasia-rahasia ketuhanan dengan mata hatinya. Sedangkan syariat adalah kepastian hukum dalam ubudiyah sebagai kewajiban hamba kepada Al-Khaliq yang maha menciptakan. Syariat ditunjukkan dalam bentuk kaifiyah lahiriah antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Ini pada lahirnya pada tahun 450 Hijriah sampai wafatnya 505 Hijriah. Ajaran tasawufnya berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah Nabi Muhammad SAW serta doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tasawuf sunni. Ajaran tasawuf Al-Ghazali, di dalam tasawufnya Imam Al-Ghazali memilih tasawuf sunni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ditambah dengan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah, corak tasawufnya adalah psikomoral yang mengutamakan pendidikan moral yang dapat dilihat dalam karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin, Al-Din, Minhaj Al-Abidin, Mizan Al-Amal, Bidayatul Hidayah, Mi'raj Al-Salikin, Ayyuhal Walad. Al-Ghazali menilai negatif terhadap syubhat dan ia sangat menolak paham hulul dan utihat atau kesatuan wujud. Untuk itu ia menyodorkan paham baru tentang makrifat, yakni pendekatan diri kepada Allah atau takarub ilallah tanpa diikuti penyatuan dengannya. Pandangan Al-Ghazali tentang makrifat. Menurut Al-Ghazali, makrifat adalah mengetahui rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Alat untuk memperoleh makrifat bersandar pada sir qalb dan roh. Pada saat sir qalb dan roh yang telah suci dan kosong itu dilimpahi cahaya Tuhan dan dapat mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Kelak keduanya akan mengalami iluminasi atau kasyaf dari Allah dengan menurunkan cahayanya kepada sang sufi sehingga yang dilihatnya hanyalah Allah. Di sini sampailah ia ke tingkat makrifat. Nah, yang kedua, pandangan Imam Al-Ghazali tentang asyadah. Menurut Al-Ghazali, kelezatan dan kebahagiaan yang paling tinggi adalah melihat Allah atau ru'yatullah. Di dalam kitab kimia asyadah, ia menjelaskan bahwa asyadah atau kebahagiaan itu sesuai dengan watak atau tabiat. Sedangkan watak sesuatu itu sesuai dengan ciptaannya. Nikmatnya mata terletak pada ketika melihat gambar yang bagus dan indah.
Nikmatnya telinga terletak ketika mendengar suara yang merdu. Itulah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.